Jadi untuk yang berubah nomenklatur untuk balai-balai teknik, nanti untuk yang triwulan 1 itu pakai balai bahan jalan. Triwulan 1 sampai selesai, nanti di triwulan 2 buat SKP baru untuk semua pegawai menggunakan nomenklatur yang baru. Tapi pelantikan pimpinannya itu ada di bulan Juli, Mbak. Sedangkan balai bahan dan perkerasannya itu ada di bulan April. PLT-nya nggak ada, Pak? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke. Pertama, dalam sosialisasi kami kemarin itu kan sudah disampaikan ya. Kalau misalnya pejabat yang sebelumnya itu tidak bisa dihubungi atau kurang berkenan menilai atau misalnya belum ada ya, itu bisa dilimpahkan ke pejabat yang saat ini menjabat gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya pejabat yang sebelumnya itu mau menilai ya masih bisa dihubungi, itu silahkan disesuaikan dengan pejabat yang saat itu menjabat kayak gitu, Pak. Kalau pejabatnya berkenan, Mas, untuk menilai, cuman posisi membuat 2 SKP-nya itu apakah di triwulan 2-nya atau kita tarik di triwulan 3-nya sebagai pimpinan barunya gitu. Nah, ini untuk pejabatnya itu gimana, Pak? Yang pertanyaan ini untuk pejabatnya membuat SKP atau bawahannya membuat SKP? Dua-duanya, Mas. Oke, kalau pejabatnya itu sesuaikan dengan kapan dilantiknya. Oke. Nah, kalau pegawainya tadi kan sudah disampaikan kalau misalnya perubahan nomenklatur berarti buat SKP baru. Ya kan? TW1 menggunakan nomenklatur lama, TW2 menggunakan nomenklatur baru. Itu berarti 2. Kalau misalnya TW3 yang bersangkutan ada kenaikan pangkat atau berubah unit kerjanya, bagiannya, berarti buat lagi SKP-nya gitu. Jadi disesuaikan dengan pegawai yang kondisi pegawainya gitu, apakah ada kenaikan pangkat atau ada berubah bagian. Misalnya kalau misalnya kita tadinya di bagian kepegawaian Nortal terus tiba-tiba di Jafung TW3, berarti kita buat 2 SKP kayak gitu. Bagaimana Pak Rosidin? Jadi untuk triwulan 1 buat sebagai balai bahan jalan, kemudian triwulan 2 buat SKP baru untuk balai bahan dan perkerasan jalan sampai Juni. Nah, penilaiannya kabalanya tetap kabalai yang Pak Yohanes Roni tuh. Ya. Gimana Pak Rosidin? Masih ada yang masih bingung atau kurang masih mengganjal? Cukup, Mbak. Cukup, baik, Pak. Baik, Mas Adit, bisa dilanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan gimana caranya Bapak dan Ibu taking ulang. Jadi di sini kita masuk dulu ke akun kita masing-masing ya. Di sini kita atasannya yang berubah nih. Ya. Bukan kita yang pindah-pindah, tapi atasan kita berubah. Kita tetap di tempat yang sama. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu langsung akses ke menu lainnya, lalu ke pengaturan atasan. Yang dirubah itu yang bagian kolom atasan langsung. Oke, kelihatan nggak? Segini deh. Udah ya, kelihatan. Baik. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu silahkan searchingnya by NIP kalau mau cepat. Nah ini misalnya berubah. Ini saya contohkan dari Mbak Wungu ya.
sebelumnya itu Bu Ayu, misalnya Mbak Ungu atasannya berubah ke Pak Bella. Nah, itu silakan diklik Pak Bella. Di sini ketika sudah diklik dan berubah atasan langsungnya dari atasan A ke atasan B, pejabat penanda tangannya jangan lupa Bapak dan Ibu setting lagi ke atasan yang baru. Di sini searching lagi ke Pak Bella. Oke, nah kalau sudah selesai seperti ini, pastikan lagi atasan pejabat penanda tangannya sudah sesuai dengan pejabat yang menjabat atau belum. Oke, nah kalau sudah semua, sekarang Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya adalah ganti atau buka akun pejabatnya terlebih dulu, pejabat yang baru ya. Oke, nah ini ya, ketika sudah masuk ke akun pejabat yang baru, Bapak dan Ibu silakan ke menu pejabat penilai lalu evaluasi. Di sini Bapak dan Ibu klik review SKP, lalu klik batal setujui SKP. Nah, batal setujui SKP ini kalau misalnya Bapak dan Ibu belum dapat akun atasannya, ya, atau atasannya sedang dinas atau belum bisa dihubungi, itu bisa dari akun admin unit kerjanya untuk dirubah kembali ke draft. Ya, kalau sudah seperti ini, silakan Bapak dan Ibu balik lagi dan masuk akunnya masing-masing. Ada saja yang Nanti bulan ketiga PDK, kita bagi kita. DPK, Terus admin, admin. Serah mau di ini sekarang atau Jadi komunikasi itu lanjut materi Oke, nah di sini di akun kita ya, akun pegawai masing-masing, di menu penyusunan kita klik lagi statusnya, lalu kita pilih yang matriks plan hasil. Kayak gini ya, bentar. Nah, nanti ini kan kebetulan atasan langsungnya belum ada SKP yang dibuat di tahun 2025 ya. Nah, RHK kita yang ada di atasan sebelumnya itu akan muncul di paling bawah dengan tulisan yang warna kuning ini, gitu. Nah, cara mindahinnya di sini Bapak dan Ibu klik RHK-nya, lalu searching by NIP. Atasan yang baru, di sini saya pilih misalnya Pak Bella ya. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu pilih SKP-nya dulu ya. Lalu RHK atasan yang baru sesuai dengan
RHK yang kita cascade di atasan sebelumnya. Kalau sudah selesai, silakan Bapak dan Ibu simpan hasil kerja. Jangan lupa di sini Bapak dan Ibu jangan sampai klik hapus hasil kerja, karena nantinya semua rencana hasil kerja atau bukti dukung yang kita upload ya itu hilang semua pada RHK tersebut. Jadi pada saat di sini klik simpan hasil kerja, nanti akan berpindah ke RHK pada atasan kita yang baru. Ini saya nggak praktekin karena atasan yang barunya belum ada SKP, gitu ya. Tapi cara mindahinnya seperti itu. Jadi diklik RHK-nya di sini, lalu pilih searching atasan yang baru berdasarkan NIP-nya, pilih di sini, ya misalnya di sini pilih, nanti muncul bawahnya, lalu Bapak dan Ibu silahkan pilih rencana hasil kerjanya, simpan hasil kerja. Kalau sudah simpan hasil kerja dan berpindah, selanjutnya adalah ajukan SKP kembali. Nanti atasan yang baru di pejabat penilainya ada nama Bapak dan Ibu. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Habis itu kita ada menu baru ya Bapak dan Ibu. Ini fungsinya untuk pegawai yang diperbantukan di luar Kementerian PU. Contohnya di OIKN atau di mana namanya di dinas PU atau pokoknya di dinas ya. Nah, caranya klik SKP DPK lalu klik penyusunan. Ya. Di sini Bapak dan Ibu klik buat SKP DPK, pilih jabatan beliau yang ada di IHRM apa. Biasanya kan jadi pelaksana ya. Nah, itu klik lalu buat SKP baru. Gini. Udah, tidak perlu diisi RHK-nya apa, indikatornya apa. Lanjut ke menu print dan unggah. Nah, di sini menu print dan unggah. Benar. Di sini Bapak dan Ibu mintakan dokumen evaluasi beliau yang bekerja di luar Kementerian PU dari TW1, TW2, TW3 sampai akhir tahun. Kenapa kita mintakan per triwulan? Karena di kita itu penilaiannya per triwulan, gitu ya. Nah, di sini di dokumen penilaian kinerjanya cukup Bapak dan Ibu upload aja dokumen yang sudah ditandatangan oleh beliau dan atasannya yang ada di sana. Oke. Kalau sudah diupload, cara input nilainya gimana? Cara input nilainya ada di admin unit kerja masing-masing. Makanya di sini admin unit kerja itu kita tunjuk ke kepala subbagian tata usaha. Biasanya. Supaya apa? Supaya beliau yang bertanggung jawab untuk nilai pegawai DPK ini. Gitu ya. Nah, caranya ini saya masuknya ke master admin ya. Kemungkinan akan berbeda dengan admin yang ada admin unit kerja Bapak dan Ibu. Ini sebentar. Oke. Nanti di admin unit kerja, di sini Bapak dan Ibu ada menu namanya penilaian pegawai DPK. Nah, di sini itu pasti akan muncul langsung pegawai DPK yang ada di unit kerja Bapak dan Ibu tanpa harus mencari siapanya. Ya, di sini contohnya tadi ungu ya.
ini. Kalau sudah seperti ini, silakan Bapak dan Ibu klik aksi, lalu pilih mau penilaian triwulan berapa. Nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan inputkan nama pejabat penilai yang di sana. Ya, siapa, dari nama nih, golongannya apa, jabatannya apa, unit kerjanya apa. Atasan pejabat penilainya juga sama. Di sini silakan pilih CKO-nya. Apakah baik? Ya. Lalu rating hasil kerjanya dipilih. Apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi? Misalnya seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Ketika Bapak dan Ibu klik simpan, ya, balik lagi ke akun pegawainya. Nah, di sini ketika sudah diisi semua nilainya yang dari sana, ke menu penyusunan DPK lagi, ya, klik di menu yang akhir ini, pilih kirim data ke IRM. Misalnya 1, 2, 3, 4, kalau udah semuanya diklik, berarti beliau sudah dinilai evaluasinya di kita. Gitu. Nah. Oke. Kira-kira seperti itu. Untuk yang dokumen realisasi TW2 CPNS sudah pegang kan, Mbak? Contohnya ada. Nah, itu yang bentuknya kayak gini nih. Yang gini. Udah. Oh, ya udah. Oke. Nanti boleh. Nanti aku kirimin yang ini. Oke, kira-kira seperti itu Ibu, Bapak Ibu, untuk yang fitur aplikasi yang ada di Kinerja. Kalau misalnya ada yang mau nanya, monggo silahkan. Mau coba dulu boleh. Jadi yang dicoba saat ini, yang Bapak Ibu lakukan, itu susun dulu atasannya, pimpinan unit kerjanya. Pastikan pimpinan unit kerjanya formnya itu perspektif. Munculnya 2, bawahan dan diri sendiri. Kalau sudah benar, bisa lanjut ke belakangnya. Kalau belum benar, itu silakan Bapak dan Ibu langsung laporkan, boleh sekarang, boleh besok. Gitu ya. Harap Bapak dan Ibu coba sekarang, karena ketika kita kembali lagi ke kantor, itu yang nanya ke kita bukan 1-2 orang, tapi banyak banget. Gitu. Dan kita